Pada student kita di sini pertama-tama memanggil student college terlebih dahulu biar ada datanya, lalu batch agent voice get student by ID. For ent sama dengan 0, integer college size. Jika ID itu terdapat integer college, maka sistem akan mengeluarkan nama, username, tanggal lahir, tempat lahir, nomor KTP, name-nya yang sama student tadi. Nah, jika tiada, maka dia akan mengeluarkan result. Nah, metode kedua menggantung answer name sama seperti tadi. Terdapat student college answer name tersebut, maka sistem akan mengeluarkan nama, answer name, tempat dan tanggal lahir, nomor KTP, name dari student tersebut. Nah, jika sebaliknya tiada, maka akan mengeluarkan result. Nah, pada teacher kita di sini pertama-tama memanggil teacher collection terdahulu untuk biar ada datanya. Lalu public static void get teacher by ID itu metode pertama menggunakan ID. For inti menggunakan 0 i di teacher collection size. Nah, jika ID-nya itu terdapat di teacher collection, maka sistem akan mengeluarkan nama, username, tempat tanggal lahir, nomor KTP, NIDN-nya sang teacher tadi. Nah, jika tidak ada, maka dia akan mengeluarkan result. Nah, metode kedua itu ada menggunakan username. Sama seperti tadi, jika terdapat di teacher collection username tersebut, maka sistem akan mengeluarkan nama, username, tanggal lahir, tempat lahir, nomor KTP, NIDN dari teacher tersebut. Nah, jika sebaliknya, jika tidak ada, maka dia akan mengeluarkan result. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan tentang class staff. Nah, di class staff ini kita mempunyai dua metode, yaitu get staff by ID dan get staff by username. Pertama-tama kita membuat staff collection agar koleksi-koleksi atau staff yang terdaftar itu ada. Lalu kita membuat static untuk vektor. Nah, yang berisi static collection dan vektor staff. Nah, di metode get staff by ID, kita untuk mengeluarkannya kita menggunakan perulangan for dari 0 sampai panjang collection. Nah, yang dimasukkan di sini adalah ID atau NIP dari staff tersebut. Jika yang dimasukkan NIP yang setelah terdaftar, maka informasi-informasinya akan dikeluarkan, seperti nama, username, tanggal lahir, dan lain-lain. Tapi jika yang dimasukkan belum terdaftar, maka yang akan dikeluarkan adalah no result. Sama halnya dengan get staff by username, kita juga menggunakan perulangan for, yang dimana dari 0 sampai staff collection panjangnya. Dan jika yang dimasukkan adalah username yang sudah terdaftar, maka yang akan dikeluarkan adalah informasi dari username tersebut. Tapi jika yang dimasukkan tidak terdaftar, jika yang dimasukkan tidak terdaftar, maka yang akan dikeluarkan adalah no result. Ada dua metode dalam kelas. Yang pertama is student enroll, yang gunanya untuk mengetahui apakah seorang student sudah terenroll dalam suatu kelas. Bagaimana caranya? Dengan cara menggunakan for inti sampai dengan size dari suatu student collection di bagian student vektornya. Habis itu kita akan mengecek apakah student di dalam student collection tersebut memiliki name yang sama seperti yang akan kita cari. Dan begitu juga dengan apakah student collection yang tadi itu sudah terenroll dalam suatu kelas. Apabila benar, maka akan menggambarkan nilai temp sebagai true. Dan di sini akan menggambarkan nilai si temporary, bisa saja ini false ataupun true, sesuai dengan yang kita cari. Pada bagian print all student, saya akan menjelaskan caranya yang gunanya untuk memberitahu semua siswa yang berada dalam kelas. Caranya hampir sama dengan yang tadi is class roll, tapi di bagian sini saya akan langsung menampilkan siapa-siapa saja yang terdaftar dalam kelas tersebut, terutama dari teacher. Dalam teacher collection di sini kita akan mengecek apabila seorang teacher yang sudah memiliki NIP yang sudah terdaftar dalam suatu kelas, maka namanya akan di print out. Apabila tidak ada guru satupun, maka akan dibilang no teacher assigned. Begitu juga dengan course, ini get name. Begitu juga dengan yang student. Tapi di bagian student di sini saya akan menampilkan nama beserta name-nya. Ini apabila student di bagian student collection ternyata sudah terdaftar dan student dalam student collection tadi memiliki ID kelas yang sama,
memiliki kelas ID, yaitu untuk setiap kelas. Misalkan untuk kelas C memiliki ID kelas C. Apabila kedua hal tersebut terbukti sama, maka kita akan menampilkan student collection namanya beserta dengan NIM-nya. Apabila tidak ada, maka student enroll. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelas course. Nah, di kelas course ini kita menggunakan static array list yang berisi course, yaitu course collection new array list. Nah, pertama-tama kita membuat course collection di public course karena ini agar kita bisa memasukkan course-course yang terdaftar. Selanjutnya kita masuk ke metode pertama, yaitu find course by substring. Find course by substring ini merupakan metode statik. Nah, di metode statik kita pertama membuatnya menggunakan perulangan for dari 0 sampai 10 panjang course collection. Lalu jika yang dimasukkan adalah nama dari course yang telah terdaftar, maka dia akan mengeprint nama tersebut dan deskripsi dari course tersebut. Selanjutnya, find class by ID merupakan public static juga. Nah, di find class by ID ini kita juga menggunakan perulangan untuk mencarinya. Dari 0, perulangan for dari 0 hingga ke panjang course collection tersebut. Nah, yang dimasukkan di sini adalah ID atau kelas dari course tersebut. Nah, jika yang dimasukkan ID yang telah terdaftar, maka yang akan dikeluarkan adalah nama dari course tersebut dan deskripsi yang menjelaskan course tersebut. Lalu jika yang dimasukkan yang tidak terdaftar, maka yang dikeluarkan adalah no result. Di kelas user ini ada 4 metode yang kami buat. Yang pertama yaitu metode login yang digunakan untuk mengecek apakah username dan password yang diinputkan user sudah benar atau tidak. Dengan menggunakan perulangan for dari 0 sampai dengan jumlah user di dalam vektor user collection. Try catch digunakan karena ada objek yang tidak mempunyai nilai atau bernilai 0. Selanjutnya akan dicek apakah username dan password sudah sama dengan yang diinputkan user. Jika benar, maka i akan diassign ke dalam account yang akan digunakan pada metode update password dan last login. Selanjutnya, mendefinisikan card date sebagai new date atau waktu saat ini dan memasukkannya sebagai waktu last login dari user. Kemudian user yang login akan ditambahkan ke array list user last login dan metode login ini akan mengembalikan nilai true. Jika username dan password ternyata tidak sesuai, maka metode ini akan mengembalikan nilai false. Yang kedua yaitu metode print last login yang digunakan untuk memprint user yang telah login dengan menggunakan ulangan for dari 0 sampai dengan jumlah user yang telah login akan di-print setiap user beserta waktu loginnya. Yang ketiga yaitu metode update password yang digunakan untuk mengganti password user dengan menggunakan metode set password. Metode ini hanya bisa digunakan ketika user sedang login karena indeks user yang digunakan adalah count yang didapat ketika login. Setelah password terupdate, maka akan nge-print your password has been updated. Terakhir yaitu metode find user by username yang digunakan untuk mencari info user berdasarkan username yang diinputkan. Caranya yaitu dengan menggunakan ulangan for dari 0 sampai dengan jumlah user di dalam vektor user collection. Kemudian akan dicek jika username dari user sama dengan yang diinputkan, maka akan print nama, username, tanggal lahir, tempat lahir, nomor KTP dari user yang bersangkutan. Nah, jika kondisi ini tidak memenuhi, maka akan di-print no result.